Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai tren dan tantangan dalam mengelola karyawan. Minggu lalu Anda sudah belajar mengenai konsep mengelola karyawan. Nah, dalam mengelola karyawan, kita juga perlu memahami mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Sehingga hari ini kita akan mempelajari hal itu. Kalau kita melihat di materi yang saya berikan ini, pengelolaan karyawan itu memiliki beberapa tantangan yang bisa juga menjadi tren dalam lingkungan bisnis kita. Apa saja tren yang muncul? Ada tren mengenai globalisasi, teknologi, kemudian demografik dan ekonomi, juga tren dalam sifat pekerjaan. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai tren dalam hal globalisasi. Kalau kita bicara tentang globalisasi, maka otomatis biasanya kita juga akan membicarakan tentang kompetisi atau persaingan. Nah, globalisasi, dalam era globalisasi ini, perusahaan dimanapun, di negara apapun bisa saling bertransaksi satu sama lain. Hal ini karena batas-batas antar negara sudah mulai tipis dan itu memudahkan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk saling bertransaksi. Misalnya saja, nah kalau Anda lihat di layar ini ya, saya berikan beberapa contoh. Yang pertama contoh misalnya, selama ini di sekitar kita itu kalau kita mau beli ayam goreng, ya, itu lokal, ayam goreng lokal, warung-warung lokal. Tapi tiba-tiba di sebelah warung lokal itu muncul ayam goreng tapi versi internasional. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini sudah masuk dalam era globalisasi. Yang kedua, saya yakin Anda sering beli-beli secara online ya, membeli produk secara online atau berjualan secara online. Contohnya misalnya ini saya pakai salah satu ya, Shopee ini. Begitu Anda masuk di Shopee, Anda bisa melihat ya berbagai produk yang dijual di situ, bahkan bisa dari produk-produk mancanegara. Dengan kita melihat seperti itu, kita bisa melihat, wah, ada produk asing juga ya. Pesaing kita ini juga termasuk di dalamnya adalah produk asing. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu berkaitan dengan tren teknologi. Dengan adanya dampak teknologi ini, maka perusahaan itu juga harus memiliki karyawan-karyawan, terutama manajer SDM dan staf SDM itu melek teknologi. Nah, sekarang saya tunjukkan ya beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kalian lihat di layar ya, ini ada tentang portal SDM gitu ya. Di perusahaan-perusahaan sekarang ya, perusahaan memiliki web tersendiri untuk karyawannya. Karyawan bisa login di situ dan bisa memasukkan data, bisa melihat data mereka, termasuk berapa kali sih saya sudah cuti saya tinggal berapa kali. Nah, ini karyawan bisa mengetahui sendiri dari portal tersebut. Hal lainnya lagi tentang tren teknologi, saya yakin Anda semua di sini itu sudah familiar ya, sudah mengenal, bahkan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan Anda. Demikian juga dengan perusahaan saat ini. Perusahaan bisa menggunakan media sosial untuk misalnya melakukan perekrutan dan seleksi karyawan. Mari kita lanjutkan, kita akan masuk ke tren yang ketiga yaitu tren demografi. Tren demografi ini meliputi apa saja? Bisa meliputi usia, kemudian pendidikan, masuk pengalaman kerja, termasuk juga tentang gender ya. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah misalnya dalam hal usia. Pada beberapa negara mengalami bonus demografi. Misalnya Indonesia ya, ini saya berikan contohnya ini ya. Saya ambil dari web. Secara umum di India, termasuk di Indonesia, tadi ada bonus demografi, tenaga kerja usia muda itu cukup banyak. Tapi di beberapa negara lain, misalnya di Cina dan di Jepang,
justru tenaga kerja itu yang banyak dalam populasi tenaga kerja itu adalah orang-orang yang sudah berusia tua, ya, yang mungkin secara usia produktif itu sudah lebih dari itu. Nah, menghadapi kenyataan seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan perusahaan? Ya, itu yang nanti menjadi tantangan dalam mengelola karyawan. Kalau misalnya tenaga kerja kita ini kebanyakan usia muda, apalagi generasi Y ya, sekarang Anda ini masuk generasi Y, bahkan generasi Z, maka ada pola kerja, pola pikir dalam bekerja yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal yang lain dalam hal tren demografi ini adalah karyawan yang bekerja non-tradisional. Apa makna dari non-tradisional? Non-tradisional itu bisa meliputi tenaga kerja yang bekerja secara temporer. Pada beberapa karyawan yang lain, temporer ini meliputi karyawan yang bekerja pada hari-hari tertentu. Ini bisa disebut sebagai tenaga kerja non-tradisional. Tren berikutnya adalah tren dalam hal sifat pekerjaan. Apa sih maknanya? Sifat pekerjaan itu saat ini sudah ada banyak perubahan, ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan bidang jasa dan pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan pengetahuan dan kompetensi dari karyawannya. Misalnya saja dalam hal berbasis IT ya, ini kembali pada teknologi yang tadi ya. Jadi karyawan sekarang dihadapkan pada konsumen yang ingin adanya kecepatan dan ketepatan, sehingga di situ dibantu oleh teknologi. Artinya karyawan juga harus mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal teknologi. Apalagi sekarang kalau ini sudah 6 bulan ya, 6 bulan ini kita masuk dalam era pandemi dan era new normal sekarang ini, maka karyawan bisa bekerja di mana saja dengan bantuan apa? Dengan bantuan teknologi. Dan kita harus belajar menggunakan teknologi ini, misalnya untuk online meeting misalnya. Yang kedua mengenai pekerjaan-pekerjaan jasa. Mulai sekitar 10-15 tahun terakhir, sangat banyak pekerjaan jasa ini bermunculan. Mengapa? Misalnya ya, karena para perempuan itu tidak lagi bekerja hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, tetapi juga dia bekerja di perusahaan ya, sehingga dia waktunya untuk mengurus rumah itu menjadi berkurang. Terus apa nih yang muncul? Ide bisnis apa yang muncul? Oh, ide bisnis dalam jasa. Minimarket berkembang, supermarket berkembang, jasa kecantikan berkembang. Untuk apa? Untuk memfasilitasi misalnya para ibu rumah tangga ini yang tidak cukup waktu untuk pergi ke pasar tradisional atau mengurus penampilannya. Nah, itu dibutuhkan perusahaan-perusahaan jasa. Yang ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan berbasis pengetahuan, di mana karyawan dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan cepat, memberikan solusi atas sesuatu. Ya, dampaknya apa sih dalam mengelola karyawan? Saya berikan contohnya dalam jasa. Bisnis jasa itu berbeda dengan bisnis manufaktur. Kalau bisnis manufaktur, pekerja itu biasanya tidak harus bertemu dengan konsumen. Tapi kalau jasa, penyedia jasa itu punya kecenderungan yang tinggi untuk bertemu dengan konsumennya. Jadi, penyedia jasa harus memberikan pelayanan yang menyenangkan bagi para konsumen. Misalnya Anda ke toko, minimart, ketemu dengan kasir. Kasir diharapkan apa? Diharapkan bisa tersenyum, menyambut Anda, memberikan salam, mengucapkan terima kasih. Wah, itu butuh keramah tamahan tersendiri dari penyedia jasa. Dampaknya bagi perusahaan apa? Perusahaan harus mencari, merekrut, dan menyeleksi orang-orang yang memang senang untuk melayani orang lain. Jadi ini dampak dalam mengelola karyawan. Kemudian berikutnya saya tunjukkan yang
pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah berbasis teknologi, ya, bahwa misalnya perekrutan dengan menggunakan teknologi yang dilakukan oleh Nestle. Ya, nanti Anda bisa lihat di sini, saya berikan webnya, Anda bisa coba masuk ke situ. Nah, ini contoh, ini pasti Anda sudah pernah melihat ya sebelum masa pandemi ya. Apalagi sekarang Anda kan sudah semester 3 ya. Tahun lalu Anda sudah melihat ya di kampus WM ini sudah sering nampak ini ya para pegawai cleaning service. Anda mengharapkan apa dari cleaning service? Oh, cleaning service yang menyapa, cleaning service yang jujur, penyedia jasa ya, seperti itu. Ini tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mengelola mereka. Ini sekarang contoh aja ya, ini contoh yang sekarang sering muncul ya, bahwa kita bekerja di rumah berbasis teknologi seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, ini adalah simpulan, nanti Anda bisa membaca, dan ini ada di buku, Anda silakan membaca di buku juga ya. Dan tadi saya sudah ceritakan beberapa dampak dari tren tersebut. Beberapa hal yang lain ya, secara umum ringkasannya gitu ya. Terus apa nih kalau saya bekerja di perusahaan, saya ini mengelola karyawan, saya ini harus bagaimana? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah manajer itu harus memiliki big picture. Jadi dia harus berusaha untuk mendapatkan, mempekerjakan karyawan, melatih mereka, mengembangkan mereka sehingga punya kompetensi yang dibutuhkan dan penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa bedanya dengan pengelolaan karyawan di masa yang lalu? Kalau di masa yang lalu mungkin orang-orang di bagian SDM ini hanya mengurusi karyawan ini sudah cuti berapa kali ya, melakukan pelanggaran beberapa kali, sudah mengikuti pelatihan berapa kali, hanya fokus ke situ. Tapi sekarang tidak seperti itu. Pelatihan yang diberikan itu bisa menopang, bisa membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan atau tidak. Yang ketiga adalah manajer SDM dan para staf bidang SDM itu harus bisa memiliki pengetahuan tentang bisnis. Jadi misalnya tentang pesaing kita itu punya keunggulan apa, kualitasnya seberapa baik. Oh, berarti kalau kita punya karyawan, mau melatih karyawan, harus memberikan kualitas yang seimbang, bahkan lebih baik. Sehingga kita harus memiliki pengetahuan bisnis itu. Kemudian yang berikutnya adalah Departemen SDM, para manajer SDM harus bisa menghasilkan high performance dalam hal kompetensi karyawan, perilaku kerja karyawan melalui apa? Misalnya melalui perekrutan, seleksi dengan lebih efektif dan lebih efisien, memberikan pelatihan yang lebih baik, memberikan penghargaan, kompensasi yang bisa memenuhi harapan dari para pekerja, serta memberikan, kalau saat ini ya new normal, memberikan lingkungan kerja yang lebih aman ya. Berikutnya adalah manajer SDM harus bisa bekerja dengan data. Jadi ketika mengambil keputusan ya, misalnya keputusan tentang bagaimana sih profil pelamar yang cocok untuk ditempatkan sebagai kasir di minimarket unit bisnis saya. Kita harus melihat ya, selama ini kasir-kasir yang ada yang bisa memuaskan konsumen menekan itu ya. Kalau kita masuk ke minimart atau supermarket, biasanya ada gambar-gambar yang ada orang tersenyum, bisa diklik gitu ya. Seberapa puas sih dengan kasir? Nah, kalau kasir ini punya perilaku apa yang bisa memuaskan para konsumennya? Kita bisa mengambil contoh itu untuk mengambil keputusan mengenai profil dari si calon kasir. Itu contohnya manajer SDM bekerja mengambil keputusan berbasis data. Yang terakhir adalah manajer SDM diharapkan untuk bisa mengelola karyawan dengan memperhatikan isu-isu etika.
Salah satu contohnya yang berkaitan dengan etika adalah kita bisa memberikan satu lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Misalnya saja dalam tempat kerja ya, satu ruangan diisi dengan 10 orang. Pada masa pandemi dan new normal ini, maka kita harus pastikan 10 orang itu ketika bekerja itu masuk ke kantor memang dalam keadaan sehat, dan mereka diminta semua menggunakan alat-alat kesehatan, misalnya dengan masker atau face shield. Ya, itu hal bisa itu mungkin dianggap sepele, tapi ini salah satu bentuk bagaimana kita menerapkan etika dalam hal peduli pada kesehatan, keselamatan kerja karyawannya. Ya. Satu lagi yang terakhir ini ya, tentang sertifikasi. Sekarang ini sebagai manajer SDM, supervisor bidang SDM, itu untuk konteks Indonesia harus memiliki sertifikasi tersendiri bahwa ia memang layak untuk bisa menjalankan fungsinya dalam mengambil keputusan pengelolaan karyawan. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai tren, hal-hal apa yang penting diperhatikan oleh perusahaan, khususnya oleh Departemen SDM, para manajer SDM dan para manajer secara umum ketika mengelola karyawan. Selamat ketemu lagi di pertemuan berikutnya.